Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, dan sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi untuk materi pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu seperti biasa kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan demi kebaikan kalian masing-masing. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9, pertemuan yang sudah cukup lama, sehingga saya harapkan untuk kalian semuanya sudah bisa memahami semua isi materi dan informasi yang saya sampaikan, khususnya materi yang ada di kelas 11 ini. Baiklah siswa dan siswi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang resensi. Dan materi ini saya sendiri yang menyusun dan menyampaikan untuk kalian semuanya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Harapan saya untuk kalian semuanya selalu menyimak semua tayangan video dari saya dari awal sampai akhir. Seperti halnya pertemuan kali ini juga, saya harapkan dan saya mohon untuk kalian semuanya supaya bisa memahami isi informasi yang saya sampaikan dan jelaskan untuk kaliannya. Ya, saya harapkan kalian menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang KD membandingkan isi berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Sedangkan tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian semuanya mampu untuk membandingkan isi berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi itu sendiri ya. Yang berikutnya, peta konsep yang akan kita bahas satu persatunya itu meliputi submateri. Ada 4 submateri yang akan kita bahas, diantaranya 1, tentang pengertian resensi. Yang kedua, tujuan resensi. Yang ketiga, manfaat resensi. Dan yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis resensi. Jadi silahkan kalian semuanya untuk menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir agar bisa memahami seluruh penjelasan dan informasi dari saya. Saya akan jelaskan satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi ya. Saya mulai dari sekarang.
Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian resensi. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda. Dengan tulisannya di situ yaitu recensie, dan bahasa Latinnya dengan tulisan recensio, kemudian ada recensere atau revidere, yang artinya mengulas kembali atau melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris, resensi dikenal dengan istilah review. Singkatnya, resensi adalah suatu penilaian pada sebuah karya. Yang selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat dengan istilah KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Sedangkan menurut Haji Dalman dalam keterampilan menulis pada tahun 2016 disebutkan di situ bahwa resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Jadi kalau kita simpulkan secara mudahnya, pengertian resensi itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas menilai, membahas, mengkritik, atau juga mengungkapkan kembali isi yang terdapat di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan juga kritikan terhadap karya tersebut. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan juga informasi yang diperoleh dari buku atau karya, serta juga disampaikan kepada masyarakat. Biasanya dengan melalui media massa seperti surat kabar ataupun majalah. Jadi dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka semata. Dewasa ini, resensi juga dapat dibuat untuk mengulas karya di bidang film atau musik. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan resensi. Tujuan penulisan resensi antara lain yaitu yang pertama, memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. Kemudian yang kedua, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas. Kemudian yang ketiga, memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Kemudian yang keempat, memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Kemudian tujuan yang kelima yaitu menguji kualitas buku. Itulah sebagai tujuan resensi.
Yang berikutnya, yang ketiga, kita akan belajar seputar manfaat resensi. Ada beberapa manfaat yang akan kita lihat bersama, bahwa ternyata resensi memiliki beberapa manfaat yang berguna untuk para pembacanya. Apa itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, manfaat resensi itu sebagai bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua, sarana promosi buku. Kemudian yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Dan yang keempat, sebagai nilai ekonomis. Ada 4 manfaat resensi. Akan saya jelaskan satu persatunya untuk manfaat resensi ini. Jadi silahkan kalian semuanya untuk selalu fokus menyimak informasi penjelasan dari saya ini. Yang pertama akan saya jelaskan seputar manfaat resensi sebagai bahan pertimbangan, di mana resensi di sini itu manfaatnya artinya adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang selanjutnya, sebagai sarana promosi buku, bahwa buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi, sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku, sehingga terkenal dan banyak terjual. Sedangkan manfaat yang ketiga yaitu pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, maka semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat nomor 4 sebagai nilai ekonomis. Dan dalam hal ini yang mungkin tidak kalian atau kamu bayangkan adalah dengan meresensi buku kita bisa mendapatkan imbalan berupa uang atau lainnya. Jadi itulah penjelasan singkat dan sederhana seputar manfaat resensi. Kemudian kita sekarang akan belajar poin yang keempat seputar jenis-jenis resensi. Berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi buku digolongkan menjadi beberapa macam jenis resensi. Yang pertama, ada resensi informatif. Yang kedua, resensi evaluatif. Dan yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Yang berikutnya nanti akan saya jelaskan satu persatunya dari jenis-jenis resensi ini. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kembali lagi saya mohon untuk kalian semuanya tetap fokus dan menyimak informasi penjelasan dari saya ini.
Yang pertama, resensi informatif. Maksudnya apa sih resensi informatif ini? Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Sedangkan resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Kemudian yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Resensi jenis ketigalah yang dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Ya, siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Kiranya bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada yang belum bisa tersampaikan oleh saya mohon maaf. Kiranya itu saja informasi dari saya. Apabila kalian ada yang belum bisa memahami seluruhnya, silahkan kalian bisa membuka kembali tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir. Baiklah siswa dan siswi semuanya, saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.